Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitakan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kisah Injil Markus hari ini adalah satu-satunya kisah dalam Injilnya di mana Markus menggunakan kata rasul ayat 30, karena biasanya Markus menggunakan kata murid. Rasul berarti seseorang yang diutus dalam suatu misi tertentu. Namun yang terasa sedikit aneh adalah bahwa penyebutan kata rasul yang mengandung kegiatan justru tidak menggiring kepada kegiatan yang lebih aktif pergi ke berbagai tempat, melainkan kebalikannya, menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Ayat 31. Dalam bacaan Injil minggu lalu, Markus bab 6 ayat 7-13, Yesus mengutus ke-12 murid dengan otoritas atas roh-roh jahat. Mereka menyerukan pertobatan, mengusir banyak roh jahat, mengurapi banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Mereka kemudian kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Karena itu para murid menjadi sangat ambisius untuk diutus dalam misi berikutnya. Namun apa yang terjadi? Para murid begitu terkejut ketika menyadari bahwa Yesus tidak mengutus mereka lagi, melainkan mengundang mereka untuk pergi retret dalam tanda petik ke tempat yang terpencil. Injil mencatat bahwa Yesus dan para muridnya begitu sibuk sehingga makan pun mereka tidak sempat. Retret berarti mengundurkan diri, mundur dari apa yang kita sedang lakukan di dalam keseharian hidup kita. Tuhan Yesus menunjukkan kepada para rasulnya bahwa kekuatan dari kerasulan adalah energi ilahi. Otoritas mereka atas roh-roh jahat dan sakit penyakit bukanlah berasal dari kekuatan manusia. Karena itu, segala upaya di dalam dunia tidak ada gunanya kalau tidak diberikan kekuatan dari dalam oleh rahmat energi ilahi. Mungkin kita perlu kembali mengingat sabda Yesus ini. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Yohanes bab 15 ayat 5. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita perhatikan ada 3 fase dalam undangan Tuhan Yesus kepada para muridnya dalam Injil hari ini, yakni menyendiri, ke tempat yang terpencil, beristirahatlah sejenak. Hal ini hendak menyadarkan kita bahwa jika kita terlalu sibuk dan tidak pernah sukarela mengundurkan diri sejenak dari kesibukan kita itu, maka cepat atau lambat hidup kita pun dapat menjadi berantakan dan lusuh sebagai akibat keberadaan nyata kita manusia sebagai budak-budak kesibukan. Jadi setiap pengikut Kristus yang hidup di tengah kesibukan dunia ini harus dapat menemukan ruangan setiap hari baginya sebagai tempat menyendiri, keluar sebentar dari kesibukannya. Bahkan lebih baik adanya jika setiap kita secara reguler mengikuti retret yang lebih terorganisir di bawah bimbingan seorang pembimbing rohani yang tepat. Mengapa demikian? Sebab tidak mudah bagi kita untuk menarik diri secara cukup dari kesibukan sehari-hari. Contoh sederhana yang terjadi dalam kehidupan harian. Kita mungkin berjanji dalam hati setiap hari perlu ada doa pribadi. Tapi apa yang terjadi? Pulang kerja sudah dalam keadaan letih, maka bisa ditebak kegiatan selanjutnya mandi, makan minum, dan tanpa beban langsung nyenyak. Maka janji pun dilanggar. Bahkan saking capeknya, orang bisa tanda salib sementara badan sudah terkapar di atas tempat tidur. Belum selesai tanda salib, ternyata sudah nyenyak dan mimpi indah. Syukurlah kalau mimpi Tuhan dan surga, kalau mimpi setan dan neraka. Apabila kita memutuskan untuk mengikuti suatu retret, maka sebenarnya setiap kilometer perjalanan kita menuju tempat retret, artinya setiap kilometer kita menjauh dari kesibukan. Berarti 1 kilometer kita lebih dekat menuju suatu kebebasan baru untuk mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mencari sebuah tempat di mana kita dapat menyendiri bersama Tuhan bukanlah suatu pelarian dari kenyataan hidup. Tempat yang dimaksud dapat merupakan salah satu ruangan dalam rumah diri kita sendiri yang ada dalam keadaan bebas dari kesibukan, bebas dari gadget, bebas dari media sosial, bebas dari hal-hal lain. Kita dapat mencari tempat kita masing-masing sesuai kondisi yang kita hadapi. Tempat itu merupakan pusat terdalam keberadaan kita, di mana Allah berdiam sebagai powerhouse, sumber kekuatan energi hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, sebuah retret menyangkut juga tindakan discernment, pencerahan di mana dan bagaimana Allah telah berkarya dalam segala hal yang telah kita katakan dan lakukan di dalam hidup kita. Di tempat retret yang jauh dari keramaian, kita dapat mengalami perjumpaan dengan Dia yang seringkali dinamakan Allah yang tersembunyi. Dalam retret, kita dapat mengalami perbedaan antara kesepian dan keheningan. Kesepian adalah cara hampa untuk berada sendiri, suatu kekosongan yang dapat menghancurkan diri kita. Sedangkan keheningan adalah suatu cara kepenuhan ketika kita menyadari bahwa kekosongan kita menciptakan ruangan yang diperlukan bagi Allah. Kita dapat merefleksikan misi Allah melalui kehidupan kita. Kita melihat apakah kita demi kepentingan diri sendiri telah melarikan diri dari tantangan ilahi.
Apakah kita telah melayani dengan cara-cara kita sendiri dan bukannya berdasarkan panggilan ketaatan? Artinya, apakah kemuliaan Allah atau sukses kita sendiri sebagai ambisi kita? Setelah berada sendiri bersama Allah, maka kita akan menikmati undangan Tuhan agar beristirahat sejenak dan memulihkan energi kita. Mazmur tanggapan hari ini adalah Mazmur Gembala Baik yang menggunakan imaji yang sangat menarik perihal bagaimana Allah memperhatikan kita. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa. Mazmur 23 ayat 2-3. Saudara-saudari yang terkasih, domba-domba membutuhkan air untuk diminum hanya sekali dalam satu hari. Jelas kelihatan bahwa domba-domba itu mengalami kesulitan untuk minum dari arus air yang mengalir deras. Oleh karena itu sang gembala harus membangun semacam waduk kecil yang disusun dari batu-batu pada pinggiran sungai yang mengalir dari air pegunungan, atau dia harus mencari kolam air yang tenang. Air adalah suatu imaji atau gambaran keseharian hidup kita. Allah hadir di mana-mana, namun dalam hiruk-pikuk kesibukan sehari-hari, sulitlah bagi kita untuk minum dari kehadirannya melalui doa dan ekaristi. Seperti domba-domba, kita perlu menemukan kolam air yang tenang. Di tempat inilah semangat kita yang sudah letih lesu dibangkitkan kembali dan energi hidup kita yang sejati dipulihkan. Disinilah terletak tanda istimewa mengapa satu-satunya kesempatan Markus menyebut kata rasul justru bukan dalam konteks kegiatan kerasulan, melainkan berkaitan dengan mengundurkan diri dari kesibukan sehari-hari. Powerhouse atau sumber kehidupan dari hidup kita adalah energi ilahi. Apabila kita mengundurkan diri untuk menyediakan waktu sejenak untuk berada bersama Allah, maka kita dapat mempersembahkan kekosongan hati, pikiran, dan tangan kita kepadanya sambil berdoa agar roh Allah dapat menjadi kepenuhan kita. Ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra, Engkau telah menggembalakan kami kawanan-Mu. Semoga kami hidup sebagai kawanan yang selalu bersatu dan tekun mendengarkan sabda Putra-Mu, serta melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.